Jadi jangan pernah berpikir lebih enak mana, tapi berpikirlah untuk aku harus memaksimalkan potensiku kapan dan di mana. Setiap orang itu punya garis start dan garis finish yang berbeda-beda. Jadi pilih mana? Kuliah, kerja, atau kuliah sambil kerja? Halo manusia hebat, selamat datang di podcast Bangkit Kala Rapuh episode 2. Seharusnya hari ini tuh episode yang pertama ya, atau episode perdana kita untuk bahas pertanyaan-pertanyaan yang aku minta dari teman-teman. Sebenarnya ya, teman-teman di sini bisa banget ya kirim pertanyaan di aku via DM Instagram @vinasavana, atau bisa juga melalui email. Nanti aku mungkin tuliskan ya emailnya di sini. Dan hari ini aku akan membahas tentang salah satu pertanyaan umum yang sering banget ditanyakan oleh teman-teman khususnya yang baru lulus SMA ya. Kalau aku rasa ya, karena dulu waktu aku SMA, aku itu menanyakan soal ini. Cuman kenapa ya aku nggak kepikiran kayak konten pertamaku tuh harusnya apa gitu, konten-kontenku ini harusnya apa. Dan ternyata mungkin aku bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan umum yang seperti ini yang biasanya sering jadi bahan pertanyaan pada diri setiap orang yang baru lulus SMA ya. Dan aku mengucapkan selamat atau congratulations kepada manusia-manusia hebat yang sudah melalui 12 tahun wajib belajar di sini. Kalian keren banget dan kalian sudah ada di tahap ini, yaitu bingung untuk memilih kuliah atau kerja. Dan aku berterima kasih banget sama bestie aku, Mbak Astiti, yang udah memberikan pertanyaan ini, yang sebenarnya ini pertanyaan umum ya, cuman kenapa aku nggak kepikiran gitu. Aku terima kasih banget ya sama Mbak Astiti sudah ngirimin aku pertanyaan tentang lebih enak mana kuliah atau kerja. Aku mau ngingetin sekali lagi ya teman-teman, kepada teman-teman semua, bahwa apapun pendapat dari aku itu berdasarkan dengan pengalaman-pengalaman aku dan sudut pandang aku, dengan latar teman-teman yang beda-beda. Bisa jadi teman-teman punya pandangan lain atau pendapat lain, karena aku tahu pengalaman teman-teman pasti lebih hebat dari aku, pasti lebih oke, dan semua pengalaman itu mengajarkan teman-teman sehingga membentuk pribadi teman-teman menjadi pribadi yang cerdas dan mampu mengutarakan pendapat di kolom komentar. Jangan lupa ya. Aku akan membelah jawaban-jawabanku menjadi 3. Yang pertama, kenapa harus pilih kerja. Yang kedua, kenapa harus pilih kuliah. Dan yang terakhir ya, bisa nggak sih kuliah sambil kerja? Oke, aku akan menjawab satu persatu. Jadi menurut aku mungkin jawaban aku ini kurang tepat, bisa jadi menurut teman-teman juga bisa jadi demikian. Tapi aku harap dengan aku menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, teman-teman akan punya pandangan yang lebih, atau lebih ingin mempertimbangkan lebih enak mana, kuliah atau kerja, atau kuliah sambil kerja gitu. Oke, kita jawab yang pertama adalah kuliah. Menurut aku, kenapa kita harus kuliah? Kalau teman-teman ingin bekerja pada suatu instansi yang memiliki keahlian khusus, dan mungkin menurut teman-teman bayarannya akan jadi menggiurkan, saran aku, teman-teman bisa kuliah. Karena apa? Karena dengan kuliah, teman-teman bisa menggali lebih banyak ilmu, pengalaman, dan tentunya praktikumnya, praktek-praktek yang nantinya pasti berguna banget di dunia kerja. Belum lagi di kuliah itu ada magang, belum lagi di kuliah itu ada praktek-praktek lain yang tentunya akan mengasah kemampuan teman-teman di bidang ilmu tersebut. Ya, everyone has their dreams. Jadi menurut aku, buat teman-teman yang ingin bekerja dengan keterampilan khusus, kalian bisa pilih kuliah. Dan kalau teman-teman belum ada urgensi untuk kerja dalam waktu dekat, teman-teman bisa banget pilih kuliah, karena kuliah itu bisa meningkatkan kemampuan teman-teman dan bisa membantu teman-teman untuk meraih pekerjaan yang lebih oke. Aku nggak mau bilang kalau nggak kuliah pekerjaannya nggak oke ya, aku nggak mau bilang itu, tapi peluang untuk bekerja di tempat yang oke, atau bekerja atau punya bisnis pun itu lebih oke ketika kita kuliah. Karena apa? Karena di kuliah itu bukan hanya ilmu yang kita dapat, tapi pengalaman.
ketika kita berinteraksi sama orang-orang hebat yang mengajar kita, dosen-dosen kita, atau relasi-relasi yang pernah kita dapat, baik itu di organisasi, atau mungkin koneksi-koneksi dari Bapak Ibu dosen kita, koneksi-koneksi ketika kita ikut seminar, dan lain sebagainya. Jadi, kuliah itu lebih mudah memperluas relasi ya kalau menurut aku, dan mengasah kemampuan kita di bidang keahlian tertentu. Kalau menurut aku sih, pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan titel sarjana tertentu itu lebih oke daripada pekerjaan yang tidak membutuhkan level sarjana gitu ya. Itu pandangan aku, karena kita tahu sendiri di Indonesia itu kesenjangan sosialnya masih tinggi, dan untuk lowongan pekerjaan itu syaratnya masih banyak banget. Jadi ketika teman-teman kuliah, teman-teman punya keahlian-keahlian yang teman-teman pelajari di perkuliahan, meskipun faktanya sebenarnya ada orang yang pekerjaannya itu tidak linear dengan pendidikannya ketika masih kuliah, dengan jurusan yang mereka ambil ketika masih kuliah. Dan menurut aku itu wajar banget ya, karena itu berkaitan sama rezeki kita juga. Jadi mungkin teman-teman yang belum punya urgensi atau belum punya kebutuhan untuk bekerja dalam waktu dekat, teman-teman bisa banget ambil kuliah. Dan sebenarnya yang perlu teman-teman ketahui ya, kuliah itu bukan hanya kita mencari ilmu atau mengasah kemampuan kita aja. Tapi di perkuliahan sebenarnya kita itu lebih diajari ke pendidikan karakter ya, seperti disiplin, etika, rapi, bisa menghargai diri sendiri dan orang lain, seperti itu. Ketika kita kuliah, itu jangan nanggung-nanggung ya teman-teman. Misalkan teman-teman niat kuliah, diniatkan sekalian. Karena apa? Kita kuliah tidak hanya mencari ilmunya, tapi mendapatkan apa yang diajarkan. Sedangkan yang diajarkan oleh dosen itu tidak hanya ilmu, akan tetapi lebih ke karakter, ke pendidikan karakter, pengembangan diri. Jadi bukan melulu soal teori-teori tentang jurusan yang teman-teman ambil, tapi juga karakternya. Dan perlu digarisbawahi, lihat dulu dosennya. Aku nggak bilang dosen itu ada yang jelek atau ada yang bagus, ya enggak. Aku hanya ingin bilang kalau tidak semua orang itu sama, dan tidak semua pendidik itu memiliki prinsip yang sama. Jadi menurutku teman-teman bisa pilah-pilah ya, kalau misalkan dosen dari teman-teman itu ada perilaku yang menurut teman-teman itu kurang pantas atau kurang baik, ya jangan ditiru. Jadi kita kan juga sudah dewasa ya, jadi bisa memilah-milah mana yang perlu, mana yang tidak. Terus kuliah itu juga mengembangkan pola pikir dan jaringan sosial ya, seperti yang aku bilang tadi. Kalau pola pikir itu diasah ketika kita melakukan presentasi, makanya kenapa di perkuliahan itu banyak sekali presentasi, praktikum-praktikum, ya karena itu mengasah pola pikir kita. Kita disuruh bertanya, kita diajarkan untuk menjawab, kita diajarkan untuk membuat makalah, membuat PPT, menganalisis sesuatu. Nah, itu untuk mengasah pola pikir kita. Jadi bukan hanya soal ilmu saja. Kalau misalkan teman-teman ingin melihat peluang karir yang lebih lebar, lebih besar, dengan mungkin salary yang lebih besar juga, teman-teman bisa banget pilih kuliah. Jadi mungkin kuliah itu menjadi suatu pertimbangan ya, apalagi di Indonesia dengan kondisi perekonomian yang tidak merata. Jadi mungkin banyak sekali anak muda yang mengubur mimpinya untuk kuliah. Padahal menurut aku, ini tergantung kondisi teman-teman. Menurut aku, kita itu bisa banget untuk mencari informasi, mendapatkan informasi, dan bahkan mendapatkan beasiswa. Nggak cuma itu ya, kita sebenarnya bisa banget kok kuliah sambil kerja. Dan itu akan aku bahas nanti ya di segmen terakhir. Jadi sekarang kita bisa melangkah ke kenapa kita pilih kerja. Kalau misalkan teman-teman memiliki kondisi perekonomian yang belum oke dan ingin mendapatkan penghasilan secara langsung, kerja itu bisa jadi alternatif yang bagus juga buat teman-teman. Kenapa? Karena kerja itu kan sebetulnya bukan cuma tentang kita bekerja terus mendapatkan gaji atau bayaran ya, tapi juga lebih ke pengalaman. Jadi secara tidak langsung teman-teman itu praktek di tempatnya, dan di tempat kerja itu juga banyak ilmu. Jadi jangan berpikir ilmu itu hanya bisa didapat di bangku kuliah aja, tapi di tempat kerja teman-teman juga pasti akan dapat ilmu. Sekecil apapun, sesedikit apapun, pasti akan dapat ilmu, dan ilmu itu pasti akan berguna
ketika teman-teman misal kerja di tempat lain, atau misal ketika teman-teman kuliah, itu pasti teman-teman punya bahan. Apalagi kalau teman-teman kuliahnya nanti, misalkan teman-teman gap year nih, kerja dulu terus kuliah. Jadi teman-teman pasti punya bekal dari pengalaman teman-teman selama bekerja atau selama gap year sebagai bahan. Misalkan teman-teman kerja di sebuah toko roti, terus teman-teman kuliahnya dapat pelajaran tata boga, pasti teman-teman sedikit banyak itu pasti kalian dapat pengalaman ya. Misalkan kalian sudah kerja setahun atau 3 bulan sebelum kuliah, pasti teman-teman sebelumnya udah dapat tips gimana caranya menyimpan roti. Nah, jadi teman-teman bisa membandingkan secara langsung, bisa membandingkan gimana sih di tempat kerjaku dulu seperti ini, dibandingkan dengan teori yang ada di perkuliahan. Oh, ternyata seperti ini, begitu. Semoga teman-teman menangkap ya apa maksud aku. Apalagi kalau kita gap year, kerja itu bisa menambah pengalaman kita dan sangat menunjang kita di perkuliahan. Pasti ada pengalaman yang bisa teman-teman ceritakan di bangku perkuliahan nantinya. Percaya deh sama aku. Terus sebenarnya dari bekerja itu teman-teman bisa mengeksplorasi minat dan bakat teman-teman secara nggak langsung lewat pekerjaan itu. Misalkan sebelum teman-teman ini memilih untuk tidak kuliah dulu karena teman-teman belum memikirkan atau belum tahu basic teman-teman itu apa. Teman-teman bisa banget kok untuk bekerja, mencoba banyak hal dulu sebelum kalian memperdalam minat kalian selama kuliah. Itu boleh banget. Jadi sebenarnya ya teman-teman, kita itu nggak harus langsung kuliah kok. Kita boleh dulu mengambil jeda, kita boleh dulu memilih untuk kerja dulu. Itu boleh banget. Karena apa? Karena setiap orang itu punya garis start dan garis finish yang berbeda-beda. Bukan berarti kalian menunda kuliah itu akan lambat, enggak. Itu semua tergantung usaha kalian. Jadi kuliah sama kerja itu masing-masing dapat timbangannya ya, seperti yang aku bicarakan tadi. Jadi ada beberapa poin yang bisa aku highlight di sini. Kenapa harus pilih kerja ataupun kuliah? Ya, kita diskusi aja ya seperti tadi. Mungkin teman-teman bisa memberikan pendapat teman-teman sebelum kita melangkah ke pembahasan selanjutnya. Oke, sekarang kita ke apakah bisa kerja sambil kuliah? Aku sangat senang menjawab bagian pertanyaan yang ini. Karena kalau menurut aku, kita itu sangat bisa. Ini berdasarkan pengalaman aku ya, pure. Aku itu dulu setelah lulus SMA bingung mau ngapain. Karena aku selama SMA itu siswa yang aktif banget. Siswa yang selalu ikut ekskul. Aku dulu juga ketua OSIS di SMA. Jadi aku sangat aktif dan bahkan jarang pulang ya, sering di sekolah. Karena memang aku suka banget sama yang namanya ekskul. Aku suka banget sama yang namanya kegiatan. Jadi nggak heran kalau aku setelah SMA itu bingung aku mau ngapain, aku mau apa gitu. Aku sempat mondok selama aku nggak tahu ya, sebentar banget pokoknya. Terus sama orang tua aku dijemput karena menurut orang tua aku pondok itu nggak cocok untuk aku ya. Aku nggak tahu, pertimbangan orang tua itu beda-beda ya. Mungkin orang tua itu lihat aku lebih ke rewel ya, tapi sebenarnya aku nggak terlalu rewel, cuman nggak tahu, mungkin ini pertimbangan orang tua aja. Aku jadi disuruh memilih mau kuliah atau mau mondok gitu kan. Itu nggak bisa berjalan semuanya, jadi aku harus memilih. Akhirnya aku memilih untuk kuliah. Sebenarnya ya teman-teman, banyak juga sih pondok yang sekarang itu mulai mengkuliahkan, atau bahkan ada beberapa pondok pesantren di Indonesia yang punya unik sendiri. Seperti Gontor, terus Ibrahimi di Jawa Timur itu ya, ada beberapa banyak ya kalau menurut aku. Di tempat tinggal aku sendiri aja ada berapa ya pondok yang punya perguruan tinggi itu. Menurut aku kalau di Jawa Timur sudah banyak sih ya, kalau di daerah lain aku nggak tahu. Cuman menurut aku, mungkin menurut orang tua aku waktu itu, aku tuh nggak cocok gitulah, karena memang background aku, meskipun aku sekolah di bawah naungan pondok pesantren, tapi aku bukan tipe orang yang cocok kayaknya untuk mondok. Apalagi aku tuh terlalu hiperaktif ya, terlalu kemana-mana gitu orangnya. Jadi mungkin pertimbangan orang tua aku seperti itu ya teman-teman, aku juga nggak tahu. Jadi setelah aku mondok itu kan aku
aku dijemput, terus setelah itu aku mendaftar kuliah ya. Awalnya aku mendaftar di kampus negeri di kotaku, tapi aku nggak keterima ya SBMPTN, karena memang aku SBMPTN itu nggak belajar. Kenapa aku nggak bisa nggak belajar? Karena atau ya mungkin aku terlalu ngentengin ya waktu itu, cuman memang aku bukan tipe-tipe yang ambis-ambis banget, itu enggak. Jadi akhirnya karena aku nggak keterima SBMPTN, aku mendaftar di univ swasta di kotaku. Aku mendaftar di sini, awalnya aku mendaftar jalur beasiswa, tapi ternyata nggak dapet. Tapi di situ aku merasa kayak, oh nggak apa-apa, mungkin ini bukan rezeki aku, tapi suatu saat aku akan ada jalannya, aku akan bisa kuliah gratis dengan beasiswa, dengan biaya yang diringankan, dan tidak membebani orang tua. Itu yang sangat aku highlight, karena memang aku jujur, aku bukan berasal dari keluarga yang mampu. Jadi menurut aku, kuliah waktu itu sebenarnya aku sudah mau nggak milih untuk kuliah ya, aku kepingin ya udah aku apa bisnis aja ya gitu. Jadi tapi menurut aku akan sangat membosankan kalau aku hanya berbisnis. Akhirnya aku kuliah juga gitu. Jadi waktu itu aku mencoba untuk buka bisnis di salah satu platform online ya, toko oren kalau kalian nyebut. Jadi di situ aku belajar berbisnis, aku buka toko, alhamdulillah itu rame, itu lancar, sampai aku kuliah di tahun kedua itu masih rame. Tapi karena di tahun kedua melangkah ke tahun ketiga, aku itu sangat hektik sekali dengan banyak program, jadi aku akhirnya memutuskan untuk menutup toko itu ya, untuk memperdalam ilmuku yang ada di bangku perkuliahan. Dan itu nggak apa-apa banget, karena sebagai ganti dari aku tidak berbisnis, aku mengikuti beberapa program dari Kemdikbud, dari UNIF juga, untuk mengikuti program sekaligus aku bisa dapat uang dari situ. Jadi di semester 4 aku mendaftar program namanya PKM, program kreativitas mahasiswa. Di situ aku membuat proposal penelitian dengan pengajuan dana 10.500.000 rupiah, dan kemudian di ACC-nya 7.250.000. Jadi waktu itu aku di ACC-nya 7.250.000 rupiah, dan aku di ITF, dan dari dana penelitian itu aku bisa dapat uang makan untuk konsumsi aku sama teman-teman satu timku, tim risetku. Terus aku juga daftar kampus mengajar ya. Pada saat itu aku mendaftar kampus mengajar, dan alhamdulillah aku dapet. Meskipun itu terbilang capek banget ya, pasti capek banget karena di situ kita dapat uang, tapi kita juga harus menjalankan program di kampus mengajar itu per program ya. Jadi selama dari Agustus, September, Oktober, November, 4 bulan, sekitar 4 bulanan, aku dapat 4.800.000 untuk biaya hidup. Alhamdulillahnya aku dapat sekolah yang deket sama rumah aku, ya sekitar 17 kilo ya. Menurut aku itu nggak terlalu jauh, jadi aku bisa menggunakan biaya hidupku dengan maksimal untuk membayar uang beasiswaku. Jadi sebenarnya begini, aku tuh dapat beasiswa ya, tapi beasiswaku itu hanya seperti meringankan UKT. Jadi aku masih ada biaya pengembangan sama ada biaya registrasi yang harus aku bayar. Jadi senilai 3.650.000. Jadi itu selama 4 tahun aku kuliah, aku hanya membayar 3.650.000. Itu perkuliahannya aja ya. Belum untuk KKN, belum untuk PPL. Tapi berhubung aku ikut kampus mengajar, jadi aku nggak perlu KKN dan nggak perlu PPL, juga nggak perlu bayar dua program itu. Jadi mungkin aku nanti akan bayar biaya skripsi dan biaya wisuda aja. Jadi begitu. Terus alhamdulillahnya lagi di tahun 2023 ternyata aku keterima, aku bekerja di kampusku sendiri. Jadi jujur aku sebenarnya nggak punya keluarga yang dari kan kampusku swasta ya, otomatis yang mengelola yayasan, tapi aku tidak punya keluarga yayasan, aku tidak punya keluarga yang dekat dengan orang kampus. Bahkan orang tua aku aja belum pernah waktu itu ya, belum pernah ke kampusku ya jujur. Tapi kenapa aku bisa dapet? Nah itu karena salah satunya adalah aku berpengalaman sebagai jurnalis. Jadi sebenarnya awalnya aku itu jadi jurnalis volunteer aja ya. Cuman kadang sama kampus aku tuh dikasih semacam uang ganti bensin sekitar 200.000 per bulannya. Terus alhamdulillahnya aku dapet
job setelah aku jadi jurnalis sekitar 2 tahun. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya teman-teman, rezeki itu bisa datang dari mana aja. Menurut aku, kalau memang teman-teman itu mau kuliah dan menurut teman-teman masih bisa dan mampu untuk sambil bekerja, silahkan lakukan semuanya semaksimal mungkin. Ya, jadi jangan pernah takut untuk gimana kalau misalkan nanti aku nggak kesampean kuliah sambil kerja. Kalau menurut aku sampai-sampai aja ya, asalkan teman-teman mau berusaha. Jadi tidak ada yang tidak mungkin selama kita mau berusaha. Jangan lupa ya, seperti nama podcast kita, bangkit kala rapuh. Bangkitlah kala rapuh-rapuhnya. Itu bener banget. Kalian akan mengalami fase itu selama kalian hidup di hal apapun, baik itu di kerja maupun di kuliah. Kalau menurut aku seperti itu. Jadi pilih mana? Kuliah, kerja, atau kuliah sambil kerja? Kalau menurut aku sih semuanya oke. Tergantung bagaimana kalian mampu memaksimalkan masing-masing di apa yang kalian lakukan. Jadi jangan pernah berpikir lebih enak mana, tapi berpikirlah untuk aku harus memaksimalkan potensiku kapan dan di mana. Jadi segitu aja dari aku. Terima kasih kalian sudah menonton. Jangan lupa klik subscribe dan komentar apa yang menjadi pertimbangan kalian, apa yang ada di pikiran kalian, what's on your mind, utarakan di kolom komentar. Dan klik like, juga share video ini supaya mungkin teman-teman kamu punya permasalahan yang sama dan jawaban-jawaban dari aku bisa membantu. Jangan lupa bangkitlah di kala rapuh, sebab juang takkan usai jika tidak dinyalakan. Terima kasih.